Oke, kita bahas sirkulasi muatan. Nah, perhatikan muatan positif plus Q yang bergerak dengan kecepatan V. Nah, di sini ada muatan plus Q dengan kecepatan V. Kemudian ada di sini medan magnet B konstan. Kalau misalkan simbolnya X seperti ini, artinya bahwa medan magnetiknya ini masuk ke dalam bidang. Nah, perhatikan ketika suatu muatan masuk ke dalam suatu medan magnetik, ingat gerak muatan titik dalam medan magnetik. Ketika suatu muatan masuk ke dalam medan magnetik, ingat sekali lagi ada suatu gaya sentripetal yang membuat si muatan titik ini dibelokkan sehingga melakukan suatu orbit melingkar ya. Jadi ketika muatan, sekali lagi ya, muatan titik masuk ke dalam medan magnetik, artinya bahwa muatan titik tersebut akan dibelokkan oleh suatu gaya Lorentz itu sendiri. Gaya Lorentz itu sendiri dia akan membuat si muatan itu bergerak melingkar. Oke, seperti ini. Ini recall ya. Muatan yang bergerak masuk ke dalam medan magnetik, artinya muatan itu akan dibelokkan oleh gaya sentripetal itu atau gaya Lorentz, sehingga kita lihat di sini F-nya ya ke atas. Nih, F yang ke atas ini yang mengakibatkan, atau gaya Lorentz ini yang mengakibatkan si muatan ini dia bergerak dengan orbit melingkar seperti ini. Jadi dia akan membelokkan si muatannya. Ingat, perhatikan ya, kalau misalkan V-nya ke kanan, B-nya masuk ke dalam bidang, kalau kita putarkan maka yang terjadi F-nya itu ke atas. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia akan dibelokkan ketika masuk ke dalam medan magnetik. Lihat gayanya ke atas, maka gaya Lorentz itu membuat si muatan itu bergerak melakukan orbit melingkar itu sendiri. Kemudian, nah seperti ini ya, ketika muatan dibelokkan di dalam medan magnetik. Ini muatan plus Q. Nah, seperti ini. Nah, jejak muatan ini ditangkap kalau misalkan di dalam satu plat fotografi ini jejak muatannya ditangkap. Nah, kalau dia muatan plus Q, artinya gayanya itu ke atas ya. Tapi kalau dia muatannya adalah negatif, maka muatannya itu akan dikenai gayanya ke bawah, maka orbitnya dibelokkan seperti ini. Sekali kalau muatannya positif, kita lihat gayanya ke atas, kita putar skrupnya, muatannya ke atas. Tapi kalau dia muatannya negatif, maka gayanya ke bawah, maka dia dibelokkan di bawah seperti ini. Jadi jejak muatannya itu ditangkap dalam fotografi itu seperti ini. Jadi kalau muatan positif dan negatif, kita bisa lihat di sini sama, dia membentuk orbit lingkaran seperti ini, hanya saja arahnya dia akan berlawanan. Kita lihat seperti ini kalau muatan positif ya. Seperti ini. Ini jejak yang ditangkap oleh plat fotografi di sini. Kemudian muatan negatif, nah dia arahnya saling berlawanan antara muatan positif dan negatif. Ini jejak yang ditangkap oleh plat fotografi ketika muatan positif atau muatan negatif ini masuk ke dalam suatu medan magnetik. Konsepnya adalah muatan titik masuk ke dalam medan magnetik pasti akan dibelokkan oleh gaya Lorentz itu sendiri ya, dengan orbit melingkar. Nah, karena orbitnya melingkar, maka dia punya jari-jari lintasan ya. Nih, jari-jari lintasan si muatan ini kita punya mv/kb yang sudah kita bahas juga minggu lalu. R ini dikenal sebagai jari-jari siklotron. Ini yang disebut dengan jari-jari siklotron. Oke, kemudian lanjut, selektor kecepatan. Nah, ingat, elektron dan proton sangat kecil, tidak bisa ditangkap oleh mata kita sendiri. Jadi ukurannya sangat kecil itu, maka kita tidak bisa melihatnya ya. Oke, kita lihat di sini. Jika ada seberkas muatan dengan laju berbeda-beda, bagaimana mengetahui laju salah satu muatan? Nah, kita kemarin bahas ini juga, pemilih kecepatan atau selektor kecepatan.
Kita lihat di sini, ini muatannya yang bergerak. Nah, kemudian untuk mengetahui lajunya, kita dapat menggunakan prinsip pada sirkulasi muatan melalui jari-jari yang ditangkap oleh plat fotografi. Nah, akan tapi hal tersebut sangat sulit karena semakin banyak muatan, maka semakin banyak jejak yang ditangkap oleh plat fotografi. Apalagi masa muatannya tidak diketahui. Nah, karena kalau banyak muatan seperti ini, maka kan banyak jejak-jejak kayak gitu, sehingga susah ya kalau misalkan kita ingin melihat jejak muatan yang banyak seperti ini, kita akan kesulitan di sini. Kemudian nih, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita harus memiliki muatan dengan laju tertentu di mana masa muatan dapat diabaikan. Kita lihat. Misal kita memiliki plat sejajar yang diberi beda potensial V yang kemarin. Nah, di sini ada medan listrik arahnya ke bawah. Perhatikan muatan plus Q yang masuk ke daerah antara plat dengan laju V. Muatan mengalami gaya listrik F sama dengan Q E ke bawah ya. Muatan positif cenderung dia akan menuju ke arah negatif ya. Medan listrik arahnya dari positif ke negatif, maka arah si muatannya dia ke bawah. Kemudian muatan tersebut akan membentur plat bagian bawah. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana dengan partikel muatan plus min Q? Berarti sebaliknya ya. Dia akan dibelokkan ke atas. Yang sudah kita bahas juga. Dia membuat muatan tersebut akan membentur plat bagian atas. Oke. Nah, bagaimana agar muatan dapat keluar ke ujung plat tanpa membentur plat? Nah, ini juga sudah kita bahas dengan cara ya, kita beri medan magnetik. Nah, kita lihat. Agar muatan dapat keluar, maka gaya total padanya harus 0. Jadi harus ada gaya yang melawan F sama dengan Q E yang besarnya sama dengan F dan arahnya ke atas. Misalkan gaya tersebut adalah F. Nah, ini yang kita kemarin bahas. Lanjut aja. Nah, kayaknya dari sekali lagi dari magnetik ini, medan magnetik ini. Nah, perhatikan muatan plus Q yang memasuki medan magnet B dengan laju V. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini plus Q, dia dibelokkan ke atas oleh gaya Lorentz-nya. Nah, berarti supaya dia bergerak lurus, maka ada gaya yang ke bawah ya. Kita lihat. Nah, di sini ini yang terjadi. Nah, muatan tersebut akan mengalami dua macam gaya, yaitu F sama dengan Q E dan F sama dengan Q V B. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau misalkan jika F yang Lorentz-nya itu lebih besar daripada F listriknya, maka yang terjadi dia akan dibelokkan ke atas. Jika F Lorentz-nya kurang dari F listrik, maka muatan akan membentur plat bagian bawah. Nah, ini yang terjadi ya ketika F gaya magnetik atau F gaya Lorentz itu lebih besar, maka dia akan dibenturkan ke atas. Tapi kalau misalkan F gaya magnetik atau F gaya Lorentz-nya lebih kecil daripada F gaya listrik, maka muatan akan membentur plat bagian bawah. Seperti ini animasinya. Nah, kalau misalkan sama, artinya dia akan bergerak lurus. Nah, nanti muncul akan punya kecepatan V sama dengan E per B. Sekali lagi, ini hanya berlaku V sama dengan E per B ketika F gaya Lorentz sama dengan
F gaya listrik ya, dia akan bergerak lurus. Jadi muatan yang memiliki laju V sama net E per B yang dapat keluar dari plat. Nah, dalam prakteknya kita ingin menginginkan partikel dengan kecepatan tertentu yang keluar dari selektor, maka kita dapat mengatur V, B dibuat medan magnetiknya